Seperempat berkatku buat Tuhan. Pada waktu kita masuk ke gereja Advent, ternyata di situ ada yang istilahnya perpuluhan dan persembahan. Kalau perpuluhan ya pastilah 10%-nya. Waktu itu saya itu masih mahasiswa dan saya sambil bekerja. Di awal itu saya mendapatkan pemahaman bahwa persembahan itu sukarela. Berapa aja boleh, kalau 10% ya harus 10% dari pendapatan kita. Di awal saya memberikan 5% dari total penghasilan saya sebulan, walaupun saya masih sebagai administrasi di sebuah usaha ya. Kemudian saya dapat pelajaran penata layanan, sebaiknya itu kalau boleh sama dengan perpuluhan. Akhirnya saya berikan 20% dari penghasilan saya. Di awal saya meniti karena sebagai PNS, saya diawali dengan yang namanya honorer. Honorer itu gaji sebulan itu 25.000. Tahun 90. Itu kalau saya belanjakan, perbandingannya satu hari saya angkot ke kantor itu PP 1.000. Jadi kalau saya potong 20%, berarti sisa 20.000 yang saya pegang. Itu hanya bisa saya angkot 20 hari, sudah habis. Tidak ada makan, kebetulan saya diminta numpang di seorang keluarga anggota gereja ya. Jadi saya sudah tidak bayar makan, cuma bantu-bantu, kemudian tidak bayar rumah, dan 20.000 ini cukup. Tetapi saya bisa mengirimkan adik saya yang kuliah di Jakarta itu 50.000 satu bulan. Gimana ceritanya? Dan ternyata waktu saya di kantor, saya ini orang yang tidak bisa diam di dalam ruangan. Saya pergi dari ruangan ke ruangan bercerita. Dan orang tertarik dengan cara saya bercerita. Akhirnya kepala tata usaha bilang begini, Dorce ini jangan dikasih waktu itu saya di bidang produksi perikanan. Terus kepala tata usaha ini mengatakan gini, Dorce ini tidak cocok di bidang produksi, dia cocoknya itu di penyuluhan. Dan ternyata pada waktu saya dipindah di bagian penyuluhan, ternyata kegiatan penyuluhan itu sangat banyak dan itu menghasilkan honor yang luar biasa. Saya kalau jadi instruktur, dalam 1 minggu itu minimal dapat honor 45.000. Padahal honor saya dari dinas itu 25.000. Tapi tambahan itu 45.000 1 minggu. Berarti kalau 1 bulan kan lebih dari 100.000. Saya bisa mengirimkan adik saya yang ada sekolah di Jakarta. Kemudian saya menjadi PNS, kemudian meningkat, menjadi diberikan tanggung jawab sebagai kepala seksi. Kemudian di tahun 2013 saya menguji Tuhan. Saya pikir begini, di dalam Maleaki kan bilang, ujilah aku. Tidakkah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan, saat ini anak saya masuk kuliah, kebutuhannya banyak. Tapi saya mau memberikan itu 15% untuk persembahan. Jadi totalnya 25%, seperempat dari berkatku saya berikan untuk Tuhan. Kemudian saya lakukan itu. Waktu itu saya mendengarkan khotbah penata layanan dari UNI. Kalau tidak salah Pendeta Joko waktu itu yang menerangkan tentang bagaimana kita mengatur penata layanan berkat-berkat kita. Jadi saya memberikan itu seperempat dari gaji saya. 10% perpuluhan, 15% persembahan terpadu. Dan saya menjalani kehidupan saya pikir pasti saya ini akan tekor. Karena pengeluaran banyak, anak kuliah, harus bayar kos, air bayar segala macam. Dan ternyata dalam perjalanannya itu semakin Tuhan memberkati saya. Kenapa? Saya ditunjuk berbagai macam tim. Ada tim sekolah di Wiyata, ada tim UKS, ya, kesehatan sekolah, kemudian ada tim kota sehat, ada pendata
statistik, data perikanan, kemudian ada sebagai pejabat pengadaan barang, dan itu semua ada honornya. Kadang-kadang saya total setahun itu bisa sampai 10-12 juta itu setahun. Luar biasa berkat Tuhan itu. Dan itulah yang saya rasakan bahwa Tuhan memang itu tidak pernah memberikan kepada kita itu berkat harus ditunda. Tuhan membayar cash setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Dan berkat-berkat Tuhan begitu limpah. Oleh sebab itu saya selalu mengingat cerita 5 roti dan 2 ekor ikan. Oleh karena Tuhan memberkati, maka dia bersisa 12 bakul. Jadi intinya setiap berkat apabila Tuhan memberkati, jangan pernah kita khawatir karena akan berlimpah sisanya. Tuhan memberkati.